Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru hebat di seluruh Indonesia, video ini akan menampilkan pembelajaran literasi sosial budaya, konten akomodatif dan inklusif, subkonten mempertahankan kearifan lokal pada capaian kompetensi 5. Tema pembelajaran dalam video ini adalah nilai-nilai kearifan lokal. Dengan tujuan pembelajaran, siswa dapat menganalisis nilai-nilai ajaran Islam yang terkandung dalam kearifan lokal Nusantara sebagai media dakwah Islam. Video pembelajaran ini menggunakan model pembelajaran Discovery Learning. Discovery Learning sering disamakan dengan Inquiry Learning. Model pembelajaran ini melibatkan siswa dalam mengajukan atau merumuskan pertanyaan-pertanyaan, dan siswa menyingkap serta menemukan jawaban atas pertanyaan mereka melalui serangkaian kegiatan penyelidikan. Selamat menyaksikan proses pembelajaran literasi sosial budaya CK5. Sintak pertama pembelajaran Discovery Learning adalah merumuskan pertanyaan. Siswa menyusun pertanyaan-pertanyaan berdasarkan stimulus yang diberikan guru berupa penyajian gambar-gambar tentang tradisi Nusantara yang hampir punah. Dari gambar tersebut, secara berkelompok, siswa menyusun pertanyaan dengan rumus 5W, 1H pada lembar kerja peserta didik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, kalian duduk berkelompok di tempat duduk kalian masing-masing. Lalu, kemudian barisan ganjil, yaitu barisan 1 dan 3, memutar arah tempat duduknya ke arah barisan genap, yaitu barisan 2 dan 4. Sehingga, barisan yang ganjil dan barisan yang genap bisa duduk saling berhadapan. Anak-anak, sekarang bacalah terlebih dahulu teks literasi "Mari lestarikan budaya bangsa". Setelah itu, jawablah pertanyaan yang ada pada LKPD kalian masing-masing. Bacalah teks tersebut dengan seksama ya. Iya, betul. Kemudian, setelah kalian membaca teks tersebut, kerjakanlah pertanyaan yang ada pada tabel kolom yang kalian pegang sekarang. Kerjakan di sini, Pak. Iya, betul. Anak-anak, sekarang kalian perhatikan gambar warisan budaya yang terancam punah. Setelah itu, kalian buatlah pertanyaan dari gambar tersebut. Semua gambar, Pak. Satu kelompok, satu gambar. Lihatlah pembagiannya pada LKPD kalian. Buatlah pertanyaan sebanyak-banyaknya. Gunakan rumus 5W1H. Anak-anak, ayo segera duduk saling berhadap-hadapan. Setelah itu, buatlah pertanyaan dari gambar tersebut. Kalian kerjakan tugas tersebut pada LKPD kalian masing-masing. Kerjakan di sini, Pak. Iya, betul. Jangan lupa tulis identitas kalian ya. Baik, Pak. Kerjakan di lembaran LKPD. Baik, Pak. Jangan lupa, soal yang kalian kerjakan atau pertanyaan yang kalian kerjakan itu harus berdasarkan dengan nilai-nilai ajaran Islam, tindakan yang dilakukan masyarakat, dampak tindakan individu. Semua gambar, Pak. Oh, tidak. Kelompok 1 membuat pertanyaan dari gambar 1. Kelompok 2 membuat pertanyaan dari gambar 2, dan seterusnya. Jadi, pertanyaan yang kalian susun harus berdasarkan dengan 5W1H. What, apa. Why, mengapa. When, kapan. Where, di mana. Who, siapa. How, bagaimana. Buat desa apa aja, Pak? Pertanyaan terkait dengan nama tradisi saja. Why diisi apa, Pak? Pertanyaan terkait mengapa tradisi tersebut dilakukan. Kolom how diisi apa, Pak? How itu terkait pertanyaan bagaimana pelaksanaan tradisinya. Bagaimana masyarakat harus merawat tradisi tersebut.
Halo. Hai. Halo. Hai. Baik, proses perumusan pertanyaan sudah selesai. Sekarang kelompok 1 membacakan kembali pertanyaan yang sudah disusun. What, apa nama tradisinya? Why, mengapa tradisinya dilaksanakan? Where, kapan dilaksanakan? Who, siapa saja yang terlibat dalam pelaksanaan tradisi? When, kapan tradisinya dilaksanakan? How, bagaimana pelaksanaan tradisinya? Terakhir, apa saja nilai-nilai Islam dalam tradisi tersebut? Bagus, ada yang mau menambahkan pertanyaan? Boleh dari kelompok lain? Untuk how bisa ditambahkan bagaimana kondisi tradisi saat ini, Pak? Oh iya, betul sekali. Semua kelompok bisa menambahkan pertanyaan tersebut. Sintak kedua yaitu menyusun langkah memecahkan masalah atau menjawab pertanyaan. Siswa dalam setiap kelompok mendapatkan beberapa pertanyaan yang harus dijawab dengan membaca buku di perpustakaan atau mencari sumber pada bahan yang lainnya. Setelah kalian merumuskan pertanyaan, sekarang kalian menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Bagaimana cara menjawabnya, Pak? Kalian dapat membaca buku di perpustakaan atau membuka sumber informasi lain. Ada pertanyaan lain? Tidak, Pak. Silahkan kerjakan. Pada sintak ketiga, siswa mengumpulkan data sesuai dengan rencana yang sudah disusun. Setiap siswa dalam kelompok mendapatkan tugas untuk mengumpulkan data. Dalam proses pengumpulan data, kalian dapat membaca buku di perpustakaan, wawancara kepada narasumber, atau mencari sumber berbagai informasi di internet. Ingin mau baca buku di perpustakaan, Pak. Silakan, waktu kalian 20 menit ya. Setelah itu kembali ke kelas. Baik, Pak. Wawancara kepada narasumber merupakan salah satu teknik dalam proses pengumpulan data. Siswa juga dapat mencari data di internet. Kamu membuka situs apa? Ini, Pak. Pastikan mengambil informasi dari situs yang kredibel ya, jangan dari blogspot. Jangan lupa tuliskan nama, alamat websitenya. Sintak keempat, menganalisis data. Secara berkelompok, siswa menyampaikan data yang dikumpulkan untuk dianalisis bersama-sama. Pada tahap ini, data diorganisir sesuai dengan pertanyaan atau permasalahan yang disusun. Anak-anak, waktu mengumpulkan data telah habis. Sekarang saatnya kalian untuk memproses informasi yang telah kalian kumpulkan. Coba, data atau jawaban kamu seperti apa? Ini, Pak. Kamu dapat data dari mana? Membaca buku di perpustakaan, Pak. Kalau membaca buku, kamu tuliskan pengarang, penerbit, dan tahunnya ya. Sudah, Pak, ini catatannya. Bagus. Coba data atau jawaban kamu seperti apa? Ini, Pak. Kamu dapat dari mana? Dari internet, Pak. Coba alamat websitenya apa? Dari sini, Pak. Oh iya, itu dari Blogspot. Kontennya kurang kredibel. Sebaiknya mencari informasi dari website pemerintah atau website yang terpercaya. Kenapa, Pak? Anak-anak, Bapak ulangi ya. Jika kalian ingin mengambil informasi atau data dari internet, jangan ambil informasi atau data tersebut dari web Blogspot. Akan tetapi, ambillah informasi atau data dari situs-situs resmi pemerintah, organisasi resmi, atau koran-koran terpercaya. Sekarang kalian sempurnakan informasi atau data yang sudah kalian kumpulkan tadi. Pada sintak kelima, yaitu menarik kesimpulan, siswa secara berkelompok menjawab pertanyaan yang ada berdasarkan data yang telah dikumpulkan. Siswa mengerjakan pada LKPD yang sudah disediakan. Selesai menarik kesimpulan, secara bergantian, siswa mempresentasikan hasil diskusinya. Halo. Waktu menganalisis sudah habis. Sekarang saatnya kalian menarik kesimpulan dari data yang sudah kalian kumpulkan. Tuliskan hasil diskusi kalian pada LKPD yang sudah disediakan. Yang tulis satu aja. Satu orang juga boleh. Oh iya, jika satu orang sedang menulis LKPD, yang lainnya bisa membuat infografis atau bahan presentasi yang akan ditampilkan. Buat video apa boleh, Pak? Good idea, silakan.
Seperti ini nggak apa-apa, Pak? Bagus. Kita mau bikin video saja, Pak. Bagaimana konsepnya? Paras yang jadi presenter ya, Pak Tan yang rekam, Kaisa yang mengatakan gayanya. Sutradaranya siapa? Ya Pak, saya sekaligus mengarahkan gayanya. Good job. Waktu kalian mengerjakan hanya 20 menit ya. Siswa diberi kebebasan untuk memilih bahan bentuk presentasi. Siswa dapat membuat video, infografis, atau jenis lainnya. Mari kita lanjutkan pelajaran minggu lalu dengan membuat bahan presentasi dan kesimpulan. Sintaks terakhir yaitu aplikasi dan tindak lanjut. Siswa menentukan tindakan apa yang akan dilakukan setelah mengikuti pembelajaran. Pada contoh ini, aplikasi dan tindak lanjut yang dilakukan siswa berupa kegiatan upaya melestarikan tradisi lokal yang ada di desa masing-masing. Dari hasil diskusi kalian, tuliskanlah apa upaya yang dapat kalian lakukan untuk melestarikan budaya kearifan lokal yang ada di daerah kalian. Kerjakan LKPD yang ada pada lembar kerja kalian masing-masing. Usahakan yang ada di desa kalian. Kalau tidak ada, kalian dapat menuliskan tradisi yang kalian ketahui. Tujuannya agar apa yang kalian pelajari betul-betul dapat bermanfaat pada kehidupan kalian sehari-hari. Bapak Ibu guru hebat seluruh Indonesia, demikian contoh pembelajaran literasi sosial budaya CK5. Video pembelajaran ini hanya sebuah contoh. Bapak Ibu guru bisa menyesuaikan aktivitas pembelajaran sesuai dengan karakteristik peserta didik dan madrasah masing-masing. Semoga bermanfaat. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.